Halo Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Rizka Fauzia, siswi dari SMAN 15. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberitahukan kepada kalian semua tentang sebuah buku yang dapat memberikan pemahaman baru kepada kalian, yaitu buku yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sekolah Menengah Atas pada tahun 2020, yaitu buku yang berjudul Sekolah Gaul Anti. Buku ini memberikan berbagai macam informasi tentang apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk menciptakan lingkungan yang asyik. Asyik dalam artian kita dapat mengeksplor tanpa adanya hambatan dalam belajar, seperti tindak pemahaman dan pengalaman Juanda Indonesia selaku tim penulis membuatnya terdorong untuk ikut serta menjadi penulis utama dalam buku ini. Terdapat beberapa orang yang termasuk ke dalam tim penulis buku ini, seperti Alex Firgandi, Ernan Anom, Heri Fitriono, Nurul, Faiza Rozi, Rahmat Hidayat, Desi Elva Firdani. Secara ringkas, buku ini membahas mengenai bentuk dan jenis tindakan, faktor terjadinya tindakan, dampak dari tindakan, dan cara mencegah atau menangani tindakan. Selain itu, tim penulis juga memasukkan sebuah data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yaitu KPAI, melewati sebuah grafik yang menunjukkan data tentang tindakan yang terjadi pada jenjang SMA, SMP maupun SD. Di dalam buku ini terdapat pula gambaran bagaimana cara menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Dengan 100 halaman, buku ini tentu memiliki keunggulan dalam beberapa hal yang dapat membuat pembaca memahami. Perantara itu, kekurangan dalam buku ini terdapat pada grafik yang ditampilkan oleh tim penulis yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak. Dengan maraknya tindak kekerasan di lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat, membuat buku ini dapat menjadi panduan sebagai cara untuk mengatasi, menghindari, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman tanpa adanya tindak. Dengan menanamkan sikap anti kekerasan, buku ini dapat mendorong pribadi seseorang untuk menjadi lebih menghargai orang lain dan mampu menyelesaikan masalah tanpa adanya rasa emosi. Keterkaitan dalam buku ini sangat terlihat. Seluruh pesan, strategi, dan nilai dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membaca buku ini, para pembaca dapat mengetahui bahwa tindak kekerasan hanya dapat terjadi secara fisik saja, tetapi dapat terjadi secara non-fisik. Segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi akan selalu menimbulkan luka bagi seorang korban. Meski begitu, kita juga dapat mengetahui faktor yang mendasari seseorang untuk melakukan sebuah tindak kekerasan. Karena itu, seluruh warga sekolah juga harus ikut serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman dengan berbagai cara, seperti menindaklanjuti pelaku tindak kekerasan dan memberi ruang untuk para korban. Dengan adanya nilai dan pesan yang terdapat dalam buku ini, membuat Anda memiliki pemahaman baru tentang tindak kekerasan. Nah, buku ini juga sangat direkomendasikan untuk seluruh kalangan. Dengan membaca buku ini, tentu kalian akan dapat mampu menciptakan suasana lingkungan baru yang lebih aman, nyaman, asyik, dan tentram. Kita sebagai pelajar dan warga sekolah sudah seharusnya bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang asyik tanpa adanya tindak kekerasan di dalamnya. Ayo segera membaca buku ini demi menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman tanpa tindak kekerasan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Sepekan satu buku, salam literasi.